Selamat malam, saudara semua. Kita bersama-sama akan mulai pertemuan hari kedua ini, yaitu untuk pengantar daripada kursus yang 1A yang akan dilaksanakan nanti. Dan tentunya ini ada beberapa saudara kita yang baru ya, yang saat ini bergabung. Nah, mungkin bisa angkat tangan atau kasih kode apa. Ya, yang baru baru ikut. Wah, Pak Paulus berdatangan ya. Ya, tentunya saya kenal Kak Maika baru join ini, Pak. Kak Maika. Oke, dan yang lain. Jadi, mari kita siapkan hati kita untuk hari yang kedua ini, yaitu kita akan belajar daripada bagaimana sih mendengar hati, mendengar dengan hati yang terbuka. Jadi kadang-kadang hati kita ini mungkin tertutup ya, karena yang kita akan bicarakan saat ini. Bagaimana sih kita akan mendengar itu dengan hati yang terbuka. Jadi untuk kemarin, untuk hari yang pertama, untuk update saja yang mungkin saudara-saudara yang belum atau terlambat hadir, belum bisa hadir untuk hari yang pertama kemarin, yaitu di mana kemarin kita telah mulai yaitu perjalanan ini dengan tentang panggilan Allah. Jadi manggil kita secara pribadi. Kemarin kita belajar tentang kisah Samuel yang belum mengenal suara Tuhan. Namun Samuel dipanggil berkali-kali sampai akhirnya berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Jadi malam hari ini kita pun diajak untuk melihat ke dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sih? Apakah aku sudah mendengar suara Allah memanggilku selama ini? Ya itu situ. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, Dan apakah aku menyadari bahwa aku dipanggil bukan sekedar untuk mendaftar kursus, tetapi karena Injil Kerajaan Allah. Ya tentunya kemarin juga banyak peserta yang telah menuliskan ya respon sebagai tanda kesadaran akan kasih Allah yang lembut namun kuat. Jadi inilah dasar dari seluruh perjalanan KBBI. Jadi bukan dari prestasi manusia, tetapi memang panggilan Allah yang penuh kasih. Itu yang kita bahas dari hari kemarin. Dan saat ini di hari kedua kita akan membahas tentang telinga yang mendengar dan hati yang mengerti. Jadi lebih dalam dari panggilan yang didengar secara pribadi menuju tanggapan yang lahir dari hati yang terbuka. Yesus mengajar dengan perumpamaan karena hanya mereka yang mau mendengar dan mengerti yang akan menerima rahasia kerajaan Allah. Jadi di dalam Markus 4 ayat 9, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan perkataan ini itu kalau kita baca itu berulang-ulang ini dibaca. Barang siapa mempunyai telinga. Jadi kalau ada suatu kalimat yang diulang, diulang, diulang itu berarti perkataan itu sangat penting. Dan maka
Bukan semua orang yang hadir akan mengerti, tapi bagaimana mereka yang hatinya bersih, jiwanya haus, dan telinganya terbuka. Injil akan menjadi benih kehidupan. Jadi hari ini kita akan merenungkan mengapa sih banyak orang mendengar tetapi tidak menangkap daripada makna itu sendiri. Dan bagaimana juga cara agar hati kita siap menjadi tanah yang baik. Tentunya bukan tanah yang berbatu dan berduri. Dan apa sih hubungan antara telinga rohani dan berbuah lebat dalam kerajaan Allah itu? Jadi mari saudara-saudaraku kita persiapkan hati kita dan kita mengikuti daripada pertemuan saat ini dari awal sampai selesai nanti. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, hatiku siap dibersihkan agar tidak keras seperti jalan, tidak dangkal seperti tanah berbatu, dan tidak penuh kepentingan dan beban seperti semak berduri. Hatiku siap menjadi tanah yang subur, agar benih Injilmu tumbuh dan menghasilkan buah dalam dan bagi kerajaan-Mu. Amin. Jadi, saudaraku, kembali KBBI ini bukan tempat orang yang sempurna, melainkan tempat orang-orang yang mau dibentuk, dilatih, dan tentunya diperbaharui oleh Roh Allah. Jadi, malam ini biarkan firman itu menembus, bukan hanya di telinga ya, tetapi menyentuh dalam dasar hati saudara. Jadi selamat memasuki hari yang kedua. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara semua dan jangan lewatkan suaranya. Jadi selanjutnya silakan Pak Paulus untuk mengantar kepada kita tentang KBBI itu sebagai proyek Allah. Jadi bukan proyek manusia. Mari silakan Pak Paulus. Ya, makasih Pak. Malam. Salam semua Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari kedua orientasi KPB ini ya. Jadi barusan Pak Eko juga sudah menjelaskan apa yang kemarin sudah kita bahas dan hari ini kita masuk ke dalam beberapa topik yang baru yaitu mengenai proyek ya. Jadi memang di dalam KPB ini kan disebutkan kursus proyek Bank Injil. Jadi proyek Bank Injil itu ada sebetulnya tujuannya masing-masing ya. Jadi kalau saat ini saya akan menjelaskan mengenai proyek, arti kata proyek ya. Karena kata proyek itu sebetulnya dalam KPBI tidak menunjukkan proyek manusia gitu ya. Tapi ini merupakan proyek kerajaan di mana rencana Allah itu sejak kekalan digenapi dalam Kristus. Jadi semuanya tuh pusatnya kepada Kristus. Nah, dikerjakan oleh Roh Kudus dan diteruskan oleh umatnya. Nah, ini merupakan satu hal yang penting karena kita sebagai umatnya harus mengerjakan proyeknya yang tentunya proyeknya bukan proyek manusia, tapi proyeknya proyek dari Allah sendiri. Ya, kenapa proyek dari Allah itu penting? Nah, sebetulnya karena proyek ini nanti saya akan jelaskan juga karena ini proyek merupakan akronim ya, yang memiliki makna khusus ya, spesial dalam pengertian atau dalam pandangan Injil. Nah, yang pertama itu kata P atau dari proyek yang eh, yang dimaksud di sini ialah perencanaan ilahi Allah. Ya. Nah, ada beberapa ayat yang mungkin mendukung kepada atau menjadi dasar daripada perencanaan Allah ini, yaitu di dalam 55 ayat 8 sampai 9 misalnya,
dan kemudian di Efesus 1 ayat 9 sampai 10 dan di Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini kan kalau di Yohanes 3 ayat 16 merupakan ayat yang sangat terkenal ya, yang kebanyakan juga dihafal oleh banyak umat Kristen begitu. Nah, demikian juga di ayat Yesaya 55 ayat 89 yang mengatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, itu merupakan ayat yang menjadi dasar perencanaan ini, perencanaan Allah. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada dua lagi, jadi dari Efesus 1 ayat 9 sampai 10 dan Yohanes 3 ayat 16, itu sebetulnya menyatakan perwujudan dari rencana Allah ya. Yang sudah dijelaskan jadi Yohanes 3 ayat 16 itu merupakan perwujudan dari rencana Allah yang dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 9 sampai 10 itu ya. Mengenai keselamatan yang didasarkan pada kasih Allah dan iman kepada Kristus. Jadi itu merupakan saatnya itu. Nah, jadi segala sesuatu dalam KPB ini dimulai dari kehendak dan rancangan kekal Allah ya, untuk menghadirkan kerajaannya di bumi melalui Kristus. Ya, jadi itu dasarnya melalui Kristus. Jadi, yang menjadi tadi ya, menjadi perencanaan dari Allah sendiri itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya dari apa sih arti atau makna dari eh, kata P itu ya merupakan perencanaan Allah itu atau perencanaan ilahi Allah itu ya buat kita yang belajar ya yang menjadi yang sebagai peserta di sini. Nah, itu kita belajar hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Jadi bukan kehendak kita sendiri sebagai manusia ataupun budaya dunia ya. Nah, ini maknanya buat kita. Nah, itu kata P. Sedangkan kata R, yaitu merupakan rancangan yang terbentang dalam Yesus Kristus. Ya, R itu rancangan terbentang dalam Kristus Yesus. Jadi memang ada beberapa juga ayat yang menjadi referensi, yaitu Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di Kolose 1 ayat 15 sampai 20, Yohanes 14 ayat 6, dan Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu sebagai pusat ya dan penggenapan seluruh proyek. Karena tanpa Kristus itu nggak ada dasar, nggak ada arah, nggak ada dasar dan tujuannya. Ya, nah karena itulah Kristus harus menjadi eh, dasarnya, menjadi punya ya dari seluruh kegiatan proyek ini sendiri. Ya, yang demikian yang dinyatakan oleh Allah sebetulnya. Nah, Yesus Kristus adalah pusat penciptaan, penembusan dan kehidupan sendiri ya. Nah, dia adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kepada Bapa. Ya. Nah, sekarang juga kembali dari R tadi yang mengenai rancangan itu, sebetulnya apa sih maknanya buat kita semua sebagai peserta? Nah, maknanya bahwa Kristus itu ya sebagai pusat sebagai senternya, sebagai yang pusat kehidupan kita ya dan satu-satunya itu jalan untuk memahami dan menjalankan proyek ini. Jadi nggak ada yang lain kecuali Yesus ya sebagai satu-satunya pusat ya dari kehidupan atau di mana Allah sudah menyatakan melalui Dia melalui Yesus itu. Nah, jadi tadi P sudah dijelaskan, R juga sudah dijelaskan, sekarang O ya. Nah, jadi kata O itu ya, atau huruf O itu menyatakan bahwa operasi dan pengerjaan Allah melalui Roh Kudus. Jadi tadi sudah eh, Tuhan Yesus sebagai pusatnya. Nah, kemudian kita juga dapat penolong ya. Nah, itu Roh Kudus. Nah, ayat yang menjadi referensinya itu ada di eh, eh, Yeremia 11 ayat 19 sampai 19 sampai 20. Kemudian Yeremia 36 ayat 26 sampai 27, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan juga Yohanes 16 ayat 13. Nah, di sini dikatakan bahwa
Roh Kudus sebetulnya yang mengerjakan proyek ini ya di dalam hati kita manusia. Nah, dia Roh Kudus itu eh, bekerja sebagai tolong ya untuk menginsafkan kita ya. Ya, jadi dia mengajar kita, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan kehakiman itu ya. Dan dalam memimpin kita semua dalam kebenaran. Nah, itulah sebetulnya Roh Kudus ya, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa karena dia yang sudah diminta oleh Tuhan Yesus gitu ya untuk melakukan perkara-perkara itu di depan kita. Nah, maknanya bagi kita semua peserta itu kita belajar untuk peka ya terhadap pimpinan Roh. Jadi bukan hanya bergantung pada pengetahuan ataupun metode manusia gitu. Nah, jadi kita hanya mengandalkan sebetulnya pimpinan Roh itu ya di dalam setiap eh, aktivitas atau kegiatan kita nih. Nah, kemudian huruf Y dari proyek itu eh, sebetulnya maksudnya yakin akan kepastian hasilnya. Jadi memang proyek Allah ini tentunya proyek yang pasti berhasil, ya proyek yang tidak mungkin gagal karena tujuannya itu pasti ya tergenapi bagi kita semua atau mereka yang hidup di dalam Kristus. Nah, jadi karena Kristus adalah pusatnya dan kita hidup di dalam Dia, nah kita pasti akan berhasil karena itu jaminan dan janji Allah sendiri ya untuk selalu menyertai kita dan memimpin kita ya. Nah, tentunya pertanyaannya ya kembali maknanya buat kita apa sebagai peserta? Itu maknanya kita harus tetap setia dalam setiap proses. Jadi walaupun apapun nanti di dalam perjalanan juga pada waktu kita belajar dan kemudian tentunya kan kemarin juga diingatkan dan tadi juga bahwa dalam kita belajar itu tentunya ada hal-hal yang baru ataupun kita juga perlu dibentuk karena hal-hal yang lama itu mungkin menjadi usang ya atau menjadi sampah begitu ataupun tidak menjadi tidak berlaku lagi karena kita mengalami hal-hal yang baru. Nah, itu kita juga mesti sebetulnya mesti setia ya di dalam proses ini gitu. Karena Allah sendiri yang mau melakukannya dan juga akan menyelesaikannya. Nah, Allah sendiri yang memulai di dalam setiap langkah ini yang kita lakukan juga dari saat kita dipanggil nanti, dipanggil begitu ya. Nah, kemudian kata E ya, eksklusif vitas kerajaan Allah dalam proyek ini gitu. Nah, ini eksklusif jadinya. Ya. Nah, eh, ada juga ayat referensinya itu di Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan di Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Mungkin kita juga sudah ingat ataupun sudah eh, apa namanya sering mendengar ayat Matius 7 ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga itu kan begitu ya. Nah, nah di proyek ini juga kita nggak bisa dicampur gitu ya antara sistem dunia ataupun agama-agama gitu. Nah, karena pusatnya itu dari Kristus ya dan kita di dalam kehidupan dalam aktivitas kita dibantu oleh Roh Kudus. Nah, jadi karena pusatnya itu Kristus, jadi kita nggak bisa lagi mencampur adukan antara agama maupun sistem dunia. Nah, karena hanya kita ya, hanya mereka yang hidup di dalam Kristus itu yang dapat mengambil bagian di dalam rencananya ini, di dalam proyeknya ini gitu. Ya, karena Tuhan maunya kan yang yang murni ya. Jadi makanya ini eksklusif gitu. Nah, maknanya buat kita sebagai peserta itu kita harus hidup di dalam kekudusan ya, integritas dan kesetiaan ya kepada Injil sebagai satu-satunya dasar kehidupan. Nah, ini penting karena eh, perlu kalau kita mau mempunyai eh, hubungan ya dengan Allah itu, dia mau kita hidup dalam kudusan tentunya
kita harus mengedepankan Injil itu sebagai dasar satu-satunya ya. Nah, kemudian dari tadi udah disebutkan di P sudah, R sudah, O sudah, Y sudah, E sudah. Nah, ini yang terakhir K ya. Nah, apa itu K ya? K itu sebetulnya kesetiaan dan keterlibatan manusia di dalam proyek Allah ini ya. Nah, ada ayat referensinya itu ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan ini juga sering dinyatakan atau dibacakan atau difirmankan ya, eh, bahwa ini disebutnya yang menyebutkan ini sebagai amanat agung dan kemudian 2 Korintus 5 ayat 18-20. Nah, di sini Allah bekerja melalui manusia yang taat ya. Jadi memang kalau kita mau mengikut Allah, nah kita tentunya diminta juga taat oleh oleh Dia supaya kita mau tuh dibentuk ya. Nah, KPBI atau kursus proyek Bank Injil ini adalah tempat untuk membentuk kita. Jadi ya makanya kita itu kalau kita mau jadi eh, pelayan ataupun rekan Allah ya untuk melakukan proyek ini ya kita itu kan sebagai pelayan Kristus ya. Nah, itu kita akan dibentuk di sini gitu. Sehingga kita juga bisa menjadi aktif dan juga berbuah nantinya. Karena Allah akan melihat semua itu dari buahnya kan sebenarnya. Nah, maknanya apa buat kita semua? Jadi maknanya itu kita siap dilatih, dipakai, diutus ya sebagai alat Allah dalam proyeknya ya dan juga di dalam berbagai bidang kehidupan kita. Nah, itu merupakan pengertian mengenai atau penjelasan dari akronim PROYEK atau yang kita sebutkan itu proyek. Ya, jadi eh, sejauh ini mungkin diharapkan yang kita semua peserta sudah mengerti apa artinya kursus yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Krisnawang. Jadi masing-masing dari KURSUS itu dan kemudian yang ini hari ini proyek ya PROYK. Nah, nanti akan juga dijelaskan mengenai bank ya, berita ajaran, nasihat dan kepemimpinan Injil. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita hidup dalam proyek Allah ini ya, melalui KPBI ya. Nah, KPBI itu sebetulnya bukan hanya tempat belajar, tapi juga tadi kita juga akan dibentuk di sini ya. Nah, selama kita mau setia dan taat saja melakukan eh, apa yang Tuhan sudah meminta kepada Bapak Ibu untuk melakukannya. Dan demikian halnya kepada kita semua yang sudah dipanggil, tentunya kita mau dibentuk ya. Nah, jadi KPBI ini sebetulnya bukan hanya kita memahami materi juga ya, tapi juga kita akan menjadi bagian dari misi kerajaan Allah ya. Nah, KBBI juga eh, merupakan eh, hal yang harus bukan hanya kita tahu ya, tapi juga kita nantinya mengalami kuasa dan tujuan Injil yang nyata gitu. Nah, itu yang diharapkan bahwa itulah makanya kita semua ikut KPBI untuk kembali gitu dibentuk karena ini merupakan misi kerajaan Allah ya. Dan juga kita juga diharapkan kalau kita udah tahu Injil ya kita mengalami kuasa ya dan tujuan Injil itu sendiri. Oke, nah di 1 Petrus 2 ayat 9 Bapak Ibu. Nah, diingatkan begini bahwa tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih supaya imamat rajani, bapak bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Jadi kita akan dipindah
dari yang gelap, sisi yang gelap ke sisi yang terang, gitu. Nah, ini sudah jelas bahwa di dalam ayat ini dinyatakan bahwa kita ini sebetulnya bangsa yang terpilih, gitu. Nah, supaya kita melakukan apa? Supaya kita memberitakan perbuatan yang besar itu, ya, kepada orang-orang yang belum mengenal Dia ataupun yang lagi bingung, ya, di persimpangan jalan ataupun juga nggak mengerti dan nggak mengerti mengenai Injil dan juga masih cara hidup yang lama begitu. Nah, ini diingatkan bahwa dengan KPBI ini kita akan dibentuk dan belajar gitu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang ini apakah kita semua siap gitu ya. Nah, apakah kita siap? Nah, siap, siapa yang siap mungkin bisa angkat tangan, kayak tahu angkat tangan atau memberikan jempol-jempol ya. Nah, kalau siap, nah, apa aja siapnya? Siapnya siap mendengar dan juga siap diajar oleh Kristus. Ya, bagi kita semua yang siap mendengar dan diajar oleh Kristus, nah, ini waktunya ya. Nah, kemudian kita juga siap berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, ya, dan juga siap hidup setia dalam proyek Allah. Nah, bagi kita semua yang siap, ya, untuk melakukan proyek Allah, tentunya ini merupakan satu komitmen kita juga. Makanya kita saat ini berada di dalam KPBI ini ya. Nah, jadi ini merupakan proyek hidup kita ya, dan kita merupakan bagian dalam kerajaannya. Oke, demikian mengenai penjelasan dari akronim proyek dan saat ini saya berikan waktunya kepada Bro Freddy yang akan menjelaskan mengenai struktur kursus KPBI ya. Oke, silakan. Profil Proyek Bank Injil Pilihan yang Sempurna Membangun Generasi Kerajaan Allah. Ya, Mengapa? terima kasih Pak Abdul sudah menjelaskan bagi kita apa tadi makna dari kata proyek ya, dari singkatan PROYEK. Harapannya Bapak Ibu juga bingung ya, ada banyak sekali singkatan-singkatan gitu. Seperti kemarin kita sudah bersama singkatan dari itu, kemudian sekarang proyek. Nah, berikutnya pun kita masih membahas tentang BANK atau bank. Gitu ya. Ini nanti saya coba jelaskan struktur dari kursus proyek bank ini. Mungkin supaya lebih dapat gambarannya. Gitu ya. Nanti di dalam kursus ini, Maaf Bang Freddy, ya, suaranya seperti agak mendam ya, eh, atau dianggap putus mungkin karena dua akun atau bagaimana? oh, Iya Pak, nggak jelas Pak suaranya. ini gimana Pak? Jelas Bang Freddy. Pakai yang ini aja. Ini sudah oke? Oke. Sudah, ya. Eh, baik, saya ulangi ya. Eh, Bapak Ibu, di sini kita coba mau melihat ya struktur dari kursus proyek Bank Injil. Kemarin kita sudah melihat apa itu kursus, terdiri dari singkatan KURSUS, kemudian apa itu proyek, tadi Pak Paulus sudah menerangkan, kemudian di dalam struktur ini saya coba mau menjelaskan tentang BANK gitu ya, karena ini nanti yang menjadi inti dari bahan atau modul-modul yang akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan kursus yang akan kita lakukan. Saya coba tampilkan sesuatu ya untuk kita. Ya, mohon dikonfirmasi Bapak Ibu apakah sudah ada
tampil sesuatu di layar? Udah, Bang. Jelas. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam kursus ini nantinya kita akan belajar dalam 4 modul utama, gitu ya. Jadi ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Ah, ini ada yang salah tulis ya, modul 4, modul 4. Ya, jadi di modul pertama itu ada namanya berita, gitu ya. Ini berasal dari kata B. Kemudian ada ajaran, ada nasihat, dan kepemimpinan. Nah, ini merupakan singkatan dari BANK. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya musim yang kita akan ikuti bersama ini nanti adalah modul 1. Itu masih tentang berita, begitu ya. Nah, di dalam modul 1 ini pun nanti dia terbagi di dalam 2 submodul. Itu nanti ada KPBI 1A, KPBI 1B, gitu ya. Jadi, musim yang kita akan jalani ini nanti adalah KPBI 1A. Nah, apa-apa saja nanti kira-kira yang akan kita lihat di dalam uh, modul KPBI 1A ini, begitu ya. Jadi di dalam modul 1A ada sekitar 8 bahan utama yang akan kita pelajari di sana. Nah, ini nanti kita lakukan di dalam 8 minggu pertemuan. Nah, di sini kan ada satu topik Allah memanggil, kita mendengar, dan seterusnya. Jadi misalnya seperti contoh Allah memanggil ini nanti dilakukan di minggu pertama, begitu ya. Itu hanya 1 hari di dalam 1 minggu itu. Dan waktunya mungkin sekitar, itu pun nanti waktunya disesuaikan dengan waktu yang disepakati bersama. Karena nanti kan kita akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Jadi ini tidak akan begitu menyita banyak waktu, begitu ya. Tetapi pelajaran yang kita pelajari nanti di sana itu adalah pengalaman yang hidup. Bukan belajar teori, bukan belajar materi, tetapi bagaimana kita benar-benar mengalami panggilan Allah, misalnya dari topik 1 ini, gitu ya. Nah, jadi coba saya eh, jabarkan sedikit begitu ya, apa-apa saja nanti yang kita dapat di dalam modul ini, khususnya modul 1A. Nah, misalnya bahan yang pertama itu Allah memanggil, gitu ya. Nah, ini kemarin kan Pak Eko cerita tentang bagaimana Samuel mendengar panggilan dari Allah. Nah, di bagian ini nanti kita melihat begitu ya, bagaimana panggilan ini bukan karena inisiatif dari kita atau dari manusia begitu ya. Melainkan kita tahu bahwa yang memanggil kita adalah Allah gitu ya. Tapi seperti apa bentuk panggilan Allah itu? Nah, kita kan dapat mendefinisikan, ya saya sudah dipanggil, panggilannya bentuknya seperti ini, saya dipanggil menjadi A, saya dipanggil menjadi B, menjadi pendeta, menjadi pelayan, saya dipanggil menjadi polisi. Nah, kita bisa sebutkan apa saja panggilan itu begitu ya. Tetapi apakah panggilan yang kita alami itu benar-benar memang Allah yang memanggil? Kita jelas mendengar suaranya. Dan bagaimana kita dipanggil, serta untuk apa kita dipanggil. Nah, di sana di bahan ini nanti kita akan selidiki. Ini selidiki diri ya, bukan selidiki orang lain. Apakah benar kita sudah mendapat panggilan dan seperti apa panggilan yang kita terima itu. Nah, seperti itu kira-kira nanti yang kita lihat di pertemuan minggu pertama, gitu ya. Kemudian kita akan lanjut lagi di pertemuan minggu keduanya, kita mendengar. Ya. Di waktu kita dipanggil, apakah ada suara yang kita dengar, gitu ya. Dan suara itu suara siapa? Apakah memang suara Allah atau suara Yesus begitu ya? Yesus kan sudah berada di surga sekarang ini. Gimana cara mendengar suaranya? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ada contoh cerita nanti yang akan dikupas di sana untuk penyelidikan kita bersama itu dari misalnya dari Markus 4 ayat 1 gitu ya sampai 23. Di sana kan bercerita tentang penabur yang tentang menaburkan benih di berbagai jenis tanah. Dan kita mengingat bersama seperti apa tumbuhnya benih itu. Ada banyak benih, ada 3 benih yang mati, tetapi ada benih yang tumbuh subur, gitu ya. Apa maksud dari perumpamaan itu dan apa maksudnya kita mendengar di sana?
Nah, kira-kira seperti itu nanti di minggu kedua gitu ya. Dan selanjutnya itu di minggu ketiga itu tentang kemuliaan Allah menginsafkan. Nah, di bagian ini akan kita selidiki bersama begitu ya. Apakah kita setelah mengalami panggilan, setelah mendengar suara Allah, ada sesuatu yang diinsafkan bagi kita? Penginsapan yang seperti apa yang dimaksud di sana? Ada banyak orang insaf, tapi kitab suci menunjukkan bahwa penginsafan yang dari Allah itu adalah karunia dari Roh. Nah, ada banyak orang insaf, dia berbalik dari perbuatannya, misalnya dulu dia orang yang kurang baik secara moral begitu ya, dia misalnya pecandu, penjahat, tetapi dia berbalik menjadi orang yang tidak melakukan itu lagi. Itu bisa disebut insaf. Tetapi insaf yang dimaksudkan oleh Allah melalui karunia Roh, seperti apa mengalaminya? Nah, kira-kira begitu nanti ya di bahan yang minggu yang ketiga ini. Kemudian di bahan yang minggu keempat, kita menjadi sadar dan bertobat. Nah, teman-teman tentu mengingat begitu ya, cerita tentang anak bungsu eh, yang pergi meninggalkan ayahnya begitu. Dia mengambil sebagian dari haknya kemudian meninggalkan ayahnya, tetapi singkat cerita ada satu poin dia mengalami penyesalan setelah hartanya itu habis, kemudian dia kembali kepada bapaknya gitu ya. Nah, di sana kan sering dipakai cerita ini menjadi suatu cerita tindakan sadar dan berbalik untuk bertobat. Nah, apakah maksudnya pertobatan itu bentuknya bagaimana? Penginsafan yang dialami di sana seperti apa? Tindakan berbalik kepada Bapa itu maksudnya bagaimana? Nah, itu kan nanti akan kita selidiki bersama di sana. Kemudian di minggu yang kelima, Allah mengampuni dosa kita. Nah, saudara-saudara, ketika sudah melalui minggu pertama, kedua, ketiga, sampai kita mengalami penginsafan dan menjadi sadar dan mau berbalik bertobat, Allah mengampuni dosa. Tetapi pengampunan yang seperti apa yang kita alami di sana? Apakah pengampunan yang kita alami di sana adalah pengampunan yang kita anggap, oke, Bapak sudah mengampuni dosa saya karena itu perasaan kita, atau memang itu pengalaman yang murni yang kita alami? Jadi pengampunan itu tidak kita buat-buat, tidak kita ciptakan, bukan karena pengertian di pikiran, tetapi memang benar bahwa pengampunan itu sempurna kita terima dari Allah melalui pengorbanan Kristus. Nah, itu nanti menjadi penyelidikan di minggu yang kelima. Nah, di dalam minggu yang keenam, ketika kita tahu bahwa Allah sudah mengampuni kita melalui Kristus, apa tindakan, apa respon, apa pengakuan iman yang harus kita nyatakan kepada Allah gitu ya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ada banyak sekali jenis-jenis pengakuan iman ya. Ada banyak pengakuan iman yang dirumuskan dan itu seperti diritualkan pengucapannya, distandarkan sebagai sebuah pengakuan iman. Tetapi bagaimana kita tahu pengakuan itu berkenan nggak bagi Allah sebagai respon yang diterima oleh Allah? Seperti apa pengakuan yang diterima oleh Allah? Nah, itu nanti menjadi penyelidikan kita di bahan yang keenam. Di iman diungkapkan sebagai respon hati dan mulut terhadap kebenaran Injil. Kemudian di bahan yang ketujuh kita akan menyelidiki tentang dibaptis karena Injil. Saudara-saudara, ini bukan mengajak saudara untuk dibaptis atau memperdebatkan tentang berbagai jenis baptisan, tetapi baptisan adalah menjadi tanda bahwa seorang menjadi percaya dan masuk dalam hidup yang baru. Nah, kalau kita lihat dalam ilustrasi uh, ini kan ilustrasi dari Yesus dibaptis oleh Yohanes. Gitu ya. Yohanes Pembaptis membaptis dengan baptisan pertobatan. Tetapi Yesus ikut dipermandikan dalam baptisan pertobatan. Untuk apa Yesus dibaptis? Pertobatan apa yang perlu ia lakukan? Tetapi kitab suci menunjukkan bahwa biarlah demikian terjadi karena demikian kehendak Sang Bapa. Nah, saudara-saudara, di sini kita akan menyelidiki begitu ya. Apa makna dari baptisan itu?
dalam kitab suci menunjukkan bahwa baptisan itu menjadi lambang keserupaan kita dengan Kristus, baik dalam kematian, baik dalam penguburan, dan kebangkitannya, sehingga kita hidup dalam hidup yang baru. Nah, bagaimana itu menjadi pengalaman kita nanti, kita selidiki itu di minggu yang ketujuh. Kemudian, bahan yang terakhir dari KPBI 1A, kita mengikut Yesus. Nah, jadi dari seluruh penyelidikan yang sudah kita lakukan bersama, ini adalah proses yang kita lalui begitu ya, sampai kita dijadikan sebagai pengikut Kristus, mulai dari mendengar panggilannya, kemudian kita diinsafkan, kemudian kita sadar dan berbalik dan bertobat, sehingga dosa kita diampuni, dan kita merespon itu dengan hati yang percaya dan pengakuan di mulut, dan menyerahkan diri dipermandikan. Itu menjadi tanda bahwa kita adalah pengikut Yesus. Nah, seperti apa pendalamannya itu akan kita selidiki bersama nanti di minggu yang ke-8, bahan yang terakhir dari KPBI 1A. Itu tentang yang B tadi, singkatan dari BANK ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara semua, struktur ini dari ke-8 bahan ini adalah hasil dari pengamatan yang rinci terhadap proses panggilan untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi seseorang tidak mungkin mengikuti Yesus jika belum terlebih dahulu mendengar suaranya melalui Injil. Proses dimulai dari Allah memanggil, bukan dari keinginan kita, bukan dari keinginan manusia. Jadi KPBI 1A ini tidak hanya menyampaikan informasi, kita tidak hanya belajar teori nanti di sana, tapi ini memang penyelidikan murni kepada diri kita bagaimana berpengalaman di dalam Kristus, mengalami panggilannya sampai kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus dan belajar hanya kepadanya. Ini mengarahkan kita untuk mengalami sendiri bagaimana Injil dan Roh Kudus bekerja secara nyata dalam hidup kita. Dari awal panggilan hingga menjadi murid yang mengikut Kristus. Nah, kira-kira begitu nanti struktur dari modul 1 berita. Ya, tadi ada KPBI 1A, itu bagaimana kita mengalami Injil dan Roh. Kemudian nanti ini ada KPBI 1B. Nah, KPBI 1B ini nanti ini akan musim yang berikutnya lagi setelah kita semua selesai dengan KPBI 1A. Jadi kita selesaikan dulu KPBI 1A-nya, nanti akan ada petunjuk lanjutan tentang 1B. Itu tentang bagaimana mendapatkan tanda kepenuhan roh dan identitas yang baru. Ya, jadi nanti di KPBI 1B ini semua bahannya adalah baru gitu. Kelahiran baru, bahasa baru, sukacita baru, persekutuan baru, pengabdian baru, nyanyian baru, identitas baru. Apa maksudnya kan begitu ya? Semua baru. Bahasa baru itu maksudnya apa? Apakah nanti kita tiba-tiba bisa berbahasa asing atau bagaimana maksudnya? Sukacita baru maksudnya seperti apa? Atau nyanyian baru, apakah kita akan menciptakan lagu-lagu yang baru? Atau seperti apa? Kan kira-kira gitu ya. Atau misalnya pengabdian yang baru. Apakah kita membuat satu metode yang baru? Atau pola-pola yang baru? Atau hal-hal strategi yang baru lainnya? Sehingga ini terlihat baru? Atau seperti apa maksudnya? Nah, itu nanti akan menjadi pelajaran berikutnya kalau kita sudah selesai ikuti KPBI 1A. Jadi, Bapak Ibu mungkin ini nggak usah dipusingkan dulu di bagian 1B-nya, nggak usah pala diingat dulu. Karena pelajaran yang akan kita pelajari nanti itu adalah pelajaran pengalaman, pelajaran hidup. Bukan menghafal-hafal bahan-bahan. Kalaupun tadi Bapak Ibu lupa semua singkatan-singkatan itu tadi, tidak menjadi masalah. Asalkan maksudnya nanti ini semua kita alami di dalam kursus ini. Ya, jadi demikian tadi Bapak Ibu dari penjelasan bagian yang modul satunya ya, tentang berita. Nah, kemudian nanti ada modul 2 lagi, itu tentang ajaran.
Nah, tapi ini mungkin tidak akan dirincikan seperti modul satu tadi ya, tetapi yang kita dapat nanti di dalam eh, apa namanya modul 2 ini adalah mana tadi ya? Bagian ajaran ini. Nah, kita akan menyelidiki inti dari ajaran Injil. Jadi kan kursus ada singkatannya, proyek ada singkatannya, bank ada singkatannya, dan inti dari seluruhnya itu adalah Injil. Di kursus proyek bank Injil. Jadi kalau kita sebut di sini adalah ajaran, tentu kita nanti akan membahas di sana adalah inti ajaran Injil. Itu tentang perintah baru dari Kristus, tentang cara hidup baru menurut gambar dan rupa Allah, dan ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi kurang lebih itu nanti yang akan kita pelajari di dalam modul 2. Tentu nanti ini ada bahan-bahan sub-sub judulnya begitu ya. Seperti tadi yang bagian berita, yang satu A ada 8 bahan, yang satu B ada 7 bahan. Kemudian nanti yang modul 3 itu yang N, itu nasihat. Nasihatnya juga adalah Injil. Jadi inti nasihat Injil adalah petunjuk yang rinci dari Roh Allah, kebenaran tentang cara menaati ajaran Kristus melalui dorongan, keterlibatan langsung, dan keteladanan. Nah, tetapi apa yang diajarkan oleh para konselor dewasa ini, kita dapat mengenal diri kita sebagai ahli, Kristus sebagai Tuhan, dan Guru satu-satunya, dan sesama sebagai sahabat. Ya. Di bagian modul 3 ini kita akan masih sama, ada struktur nanti, ada sub-sub judulnya, tetapi ini masih proses yang panjang nanti yang akan kita lalui bersama. Gitu ya. Kemudian modul yang terakhir, itu BANK, kepemimpinan, tentunya kepemimpinan Injil. Jadi inti dari kepemimpinan Injil adalah pelayanan yang penuh kasih dan kerendahan hati, yang membawa semua orang kepada Allah dalam nama Yesus dan memelihara mereka menurut teladan hidup Kristus di bumi. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti Bapak Ibu gambaran dari struktur kursus proyek Bank Injil ya. Dia ada berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Nah, tapi kita nanti masih dalam bahan 1A yaitu berita Injil ya. Jadi struktur KBBI ini tidak hanya logis, tidak hanya terstruktur dengan baik, tetapi juga setia sepenuhnya kepada Injil Kerajaan Allah. Dan ini menjadi inti dari semua wahyu kitab suci. Ini menjadi inti utama dari seluruh wahyu dalam Alkitab. Dengan modul-modul yang saling terkait dan berjenjang, nah kursus proyek Bank Injil ini menjadi sarana yang kuat untuk membentuk umat yang dewasa secara rohani, mampu hidup dalam Injil, mampu hidup dalam Roh Kudus, serta siap memimpin dan melayani dunia dengan hikmat dan kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, Saudara semua, struktur ini menegaskan bahwa Injil bukan hanya berita yang disampaikan, tetapi juga kekuatan Allah yang mengubah hidup manusia secara radikal untuk menjadi saksi Kristus di dunia hingga akhir zaman, sampai Kristus datang kedua kali. Ya, kurang lebih seperti itu struktur yang akan kita lalui nanti di dalam kursus ini. Semoga ini menjadi semakin terang kepada kita semua ya, tentang apa yang akan kita lalui nanti di dalam kursus ini. Ya, demikian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara teman fasilitator yang lain. Saya persilakan. Profil Proyek Bank Injil, pilihan yang sempurna, membangun generasi kerajaan Allah. Mengapa? Ya, terima kasih Bang Freddy ya untuk penjelasannya. Ya, satu poin yang penting sekali ya untuk kita garis bawahi, karena ini yang membedakan kursus proyek Bank Injil dengan
ya kursus-kursus atau sekolah-sekolah atau apapun namanya ya, atau Bible study atau pemahaman Alkitab PA ya, itu terletak pada bukan teorinya ya, tetapi pada pengalamannya. Memang secara teoritis atau secara teks ya, itu memang ditulis dengan sistematis ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kalau sudah bisa melihat penjelasannya begitu sistematis. Tetapi sebenarnya kalau kita nanti masuk dalam kursus, ini kursus ini mudah sekali, ya sederhana dan mudah. Mudah artinya begini, tidak perlu harus orang yang pintar ya, harus orang yang punya jenjang minimal SMA yang bisa memahami ini. Karena sebetulnya pesannya sederhana, Injil itu tidak rumit ya, sangat sederhana dan bisa dilakukan. Nah, poin yang kedua yang menarik di sini adalah bahwa kursus ini berbasis pada pengalaman ya. Kalau kita melihat dasar kebenaran sudah disampaikan, kita sudah pelajari bersama-sama, itu harus dialami, bukan diketahui. Kalau pengetahuan kan nanti hanya sampai di pikiran atau otak kita saja, tapi ini sampai pada hati dan pengalaman kita. Sehingga benar-benar yang disebut kita melakukan firman Tuhan itu bukan sekedar kita tahu lalu melakukan, kita tahu melakukan, tapi menjadi pengalaman yang nyata yang kita kemudian bisa menjelaskan kepada orang karena kita sendiri sudah mengalaminya, bukan karena apa kata teks ya. Nah, itu yang sangat menarik. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini ada pertanyaan besar yang menjadi diskusi kita bersama ya. Kalau kursus proyek Bank Injil, kalau Injil itu sederhana dan mudah dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang-orang yang mungkin dianggap tidak berpendidikan sekalipun, itu atau orang yang dianggap awam sekali ya terhadap dunia agama atau apapun ya, atau Kristen ya, ya ternyata itu bisa dikerjakan, bisa dilakukan, asal mengalami lebih dulu, itu kuncinya. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kalau proyek ini memang proyek Allah melalui Injil ya. Nah, apa peran kita di dalam eh, proyek ini? Karena kita sudah belajar mengenai proyek ya. Nah, apa peran kita di sini? Apakah kita hanya menonton saja? Apakah kita hanya wait and see, nunggu aja nih sampai di mana ya? Atau apakah kita terlibat aktif di dalamnya? Nah, untuk eh, saya mau ada anulah sedikit bermain sedikit ya dengan saudara-saudara. Tolong kalau saudara lihat di gambar ini yang saudara lihat, saya minta ada saudara tuliskan di kolom chat ya. Saya akan tunjukkan mungkin 4 gambar ya kalau nggak salah ya. Saudara bisa tulis di kolom chat. Saya mau 5 yang tercepat lah ya. Gambar ini menunjukkan peran apa dalam proyek Injil Kerajaan Allah. Silakan. Nah, ini gambar megafon ya. Ada suara yang lantang di situ, berseru-seru ya. Waduh, sudah cepet banget nih. Oh iya, suara, bicara, panggilan. Eh, ada telinga di situ ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Terima kasih untuk respon cepatnya ini. Eh, ini peran apa, saudara, di dalam proyek? Karena kalau peran itu kan aktivitas ya, pekerjaan.
Apa yang dikerjakan dengan gambar ini? Silakan. Peran aktif menceritakan Injil, memanggil, ya, memanggil, ya, saksi Injil, berita. Ya, terima kasih. Ya, paling tidak kita sudah tahu ini ada peran ya, ternyata. Oke, terima kasih. Nah, sekarang gambar yang kedua. Nah, yuk cepet-cepetan, saudara ya. Gambar yang kedua, apakah ini? Ini kira-kira apa ya ini ya? Peran apa? Ya, pekerjaan apa yang dilakukan ini? Gembala ya, menggembalakan, menuntun, membimbing, memelihara. Ya. Oke, ya, 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 ya bisa mendampingi, membawa domba, mencari domba yang hilang. Ya. Sementara dombanya cuma satu ini. Baik, terima kasih ya untuk responnya. Sekarang peran yang ketiga ini apa nih? Peran mencatat-catat ini. Kira-kira peran apa ini, saudara ya? Ingat saudara yang sudah disampaikan ada 7 menu proyek Bank Injil ya. Nah, kira-kira peran apa di sini? Belajar. Oke, lanjut. Belajar, belajar, belajar. Menulis ya. Mengingat. Oh, ya, oke. Mencatat kembali, menulis ya. Terima kasih. Jawaban saudara tidak ada yang salah nih, betul semua ini. Ya, oke, belajar. Jadi ternyata belajar itu juga peran ya. Menulis, memperhatikan. Kalau orang mencatat berarti dia memperhatikan. Tidak mungkin ya si pengajarnya ngomong A, saudara catat yang lain, malah gambar-gambar itu tidak memperhatikan. Oke, sekarang gambar yang berikutnya, meneliti, menyimak ya. Oke, gambar berikutnya ya. Kira-kira gambar apa ini? Peran apa saudara dalam Injil Kerajaan Allah di sini? Memperhatikan, berdoa, menopang, menguatkan sesama, saling ya, bersekutu ya, saling memperhatikan, menguatkan, bekerja bersama. Iya, mantap. Dari gambar ini ya bersahabat ya, melakukan bersama-sama. Oke, dari gambar ini kita melihat ya peran itu ada di sini. Mungkin ini tidak di mimbar, mungkin ini tidak kelihatan, tapi inilah peran yang bisa dikerjakan. Bagaimana dengan nanti di dalam kelompok, orang-orang baru di sekitar kita. Oke, terima kasih. Oke, nah kita stop dulu lah di sini. Jadi, saudara-saudara, ternyata memang ada peran-peran yang terjadi secara aktif dalam tubuh Kristus ya. Namanya saja tubuh Kristus seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus dan kita ditempatkan di setiap bagian di dalam tubuh Kristus di tempat yang berbeda-beda sehingga kalau tubuh Kristus itu hidup disebut hidup dan kita mengakui itu hidup berarti memang masing-masing anggota di dalam tubuh Kristus itu berfungsi, tidak mati ya. Kan kalau mati pasti dibuang ya. Kalau mati misalnya sel kulit yang mati ya karena ada regenerasi sel, maka ketika mandi itu kemudian sel kulitnya yang mati itu dibuang ya di dalam proses mandi itu. Jadi memang yang tidak berguna akan dibuang. Tetapi yang hidup itu akan di situ dan aktif. Mungkin kita tidak pernah berpikir, misalnya kita hanya bagian kecil saja. Tidak ada masalah saudara dengan saudara ditempatkan atau berada dalam fungsi apa saja.
dalam peran apa saja. Tidak ada masalah mau yang kecil, mau yang besar ya. Eh, apa namanya? Misalnya kelingking ya, ada yang ibu jari ya. Ya itu tidak ada masalah. Siapa yang mungkin banyak bicara atau yang hanya diam-diam saja. Tapi kenyataannya masing-masing kita memang punya peran. Nah, kita sadar bahwa proyek Bank Injil ini adalah proyek Allah. Dan kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita aktif melayani dan juga saling melayani. Kalau kita juga melihat satu pernyataan di dalam kitab suci bahwa karunia Roh Kudus itu memberikan kepada setiap orang itu karunia-Nya untuk berfungsi dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya memang tidak ada alasan. Nah, saya mau kira-kira ini mau melakukan polling sedikit ya. Mungkin langsung aja di PowerPoint aja. Saudara boleh tulis di kolom chat kalau saudara bisa melihat ini, peran apa yang bisa Anda lakukan bagi kerajaan Allah. Ini kalau pertanyaannya seperti ini ya. A, belajar dan mengajar. Oh, mungkin belajar saja. Ya udahlah, belajar saja. Atau saudara bisa menjelaskan sesuatu yang eh, sulit itu menjadi sederhana. Ya. Silakan. Ya. Kemudian saya bisa mendampingi orang, saya bisa menguatkan, menasehati, mendoakan. Atau C, memulai, memimpin, memberi dan melayani secara praktis ya. Hal-hal yang praktis-praktis itu saudara bisa lakukan ya. Atau mungkin saudara bingung, saya belum tahu mau ngapain ya dalam kerajaan Allah itu. Silakan saudara tulis di kolom chat ya. Oke, ya. Jawaban saudara menunjukkan saudara paham bahwa saudara bisa berfungsi sebetulnya. Oke, iya, syukur ndak ada yang jawab yang E ya. Tapi nanti kalau saudara jawab yang E pun ndak apa-apa ya. Jangan main tebak-tebak, pokoknya asal A, B, C, D saya pilih lah ya. Bukan, tapi ya saudara menjawab polling ini karena kesadaran ya. Walaupun sudah jawab, saya belum tahu Pak, benar ini saya belum tahu. Ya nggak apa-apa, sudah nggak salah juga. Eh, nanti kalau ikut KBBI pasti saudara akan segera tahu. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, saudara-saudara, ya maaf sudah saya eh, tutup ini share screen-nya. Baik, kalau kita lihat saudara contoh di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mungkin saya bisa minta tolong salah satu teman fasilitator bisa menuliskan itu di kolom chat. Kisah Para Rasul 2 yang 42 sampai 47 itu dalam jemaat mula-mula ya yang kita belajar di sini, mereka secara aktif kalau kita melihat ayat ini itu memang nggak ada yang nganggur, nggak ada yang diam-diam bengong, nggak tahu ngapain yang dibuat. Mereka semua bergerak aktif ya. Oke, terima kasih Bang Freddy. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, seperti kalau kita mau ikut dalam KBBI, kita juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Siap belajar, siap dilengkapi. Kemudian juga mereka tekun dalam persekutuan. Ya, dalam pertemuan-pertemuan, nah, kita serius gitu. Kita aktif. Jangan didorong-dorong baru dorong dorong yang agak kuat ini baru muncul ya. Enggak, tapi cukup ada pemberitahuan sudah siap ya hadir ya. Jadi ada antusiasme di situ.
Kemudian ada, kalau kita baca ayat ini, mereka juga memberi dengan rela, terus ringan tangan, ya, cepat menolong, suka melayani yang lain, mendoakan, menguatkan satu sama lain, seperti yang ada di dalam gambaran puling tadi ya. Nah, yang paling penting itu di sini tidak ada itu yang menonjol, yang menjadi idola, yang paling apa namanya paling top di sini. Bahkan para rasul pun juga membaur bersama-sama mereka, sama seperti mereka mengerjakan eh, aktivitas ini bersama-sama. Para rasul tidak duduk lalu tunjuk-tunjuk ini belum beres, enggak ya. Mereka bersama-sama mengerjakan ini. Jadi memang kelihatan perannya langsung ya ada di situ. Ya, saudara-saudara, eh, mungkin saya bisa menyampaikan pertanyaan di sini kepada saudara-saudara. Eh, Jika ya kita membayangkan bahwa grup KPBI kita ini adalah jemaat mula-mula gitu. Ya kira-kira saudara. Dan ini terjadi ya, apa yang di dalam kisah para rasul itu terjadi. Maka apa yang saudara simpulkan itu dari kisah para rasul 2 yang kita alami juga bersama-sama, apa yang kita bisa pelajari dari kelompok ya atau ya komunitas atau eh, persekutuan kita ini. Nah, silakan saudara bisa menjawab di kolom chat atau mungkin langsung menyampaikan sesuatu boleh kisah para Rasul 2 ini. Kesan apa yang saudara lihat di situ? Silakan dengan kalimat saudara. Mari, siapa saja boleh ya. Ya, saya tanya dulu nih sama, boleh ya saya nanya-nanya. Bu, Bu Lydia Turnip ini baru ya? Minta maaf. Halo Bu Lydia. Ya, yang lain boleh tuliskan di kolom chat ya. Iya Pak, Bu Lydia baru bergabung. iya Pak baru bergabung. Oke. Bu Lydia, kira-kira kesan yang Ibu dapatkan apa di kisah para Rasul 2 tadi? Aduh aku belum baca Pak. Itu ada di kolom chat itu. Oke, enggak apa-apa. Nanti baca dulu, nanti bisa sampaikan ya. Saya balik lagi ke Bu Lydia. Oke Pak. Bu Carolina, bagaimana Bu Carolina? Ini baru juga ya, Bu Carolina. Iya, betul Pak. Saya baru. Oke, Iya, yang saya lihat gimana dari Bu? ayat itu, Hmm? kita bersama-sama berkumpul, saling menguatkan, saling memberi, dan kita bersama-sama melakukan mujizat. Karena itu tanda orang percaya. Itu yang saya baca. Hmm. Jadi, ya masih dibuka aja mic-nya Bu, nggak apa-apa. Ya, Jadi, apakah ada yang menganggur Bu di situ? tidak ada, Apakah ada satu peran yang lebih penting dari yang lain? tidak ada. Semua penting. Ya, semua penting, semua bergerak bersama-sama, mau peran kecil maupun peran besar, tidak ada masalah ya. Iya, Nah, betul. oke, terima kasih Bu Carolina. Satu Sama-sama Pak. lagi ya, Terima kasih. terima kasih. Eh, saya tanya sama Kak Jenny, sudah bisa, mic-nya sudah bisa aktif belum ini? Oh, ini sudah jawab ya Kak Jenny di kolom chat ya. Tidak Tidak Pak. berfokus. Oke, bisa ya. Oke, langsung aja. Gimana Kak Jenny? Tidak berfokus pada diri sendiri dan semua punya bagiannya masing-masing. Jadi tidak hanya berdiam.
tidak hanya berdiam diri, Pak. Semua Oke. melakukan bagian mereka masing-masing. Ya, terima kasih ya. Ya, kenapa Iya. ini ya terima kasih ya Kak Jenny. Kenapa ini penting untuk kita bahas di sini, diskusikan di sini. Sebab nanti model kursusnya itu ya memang nggak boleh nganggur, nggak boleh diem-diem, ya, diem aja. Kalau ditanya baru jawab, itu pun pendek-pendek ya, bukan gitu ya. Tapi aktif ya. Saya harapkan sudah bisa praktek ini sekarang ya. Bisa langsung apa namanya praktekkan ini di kolom chat atau saudara langsung saya Pak, saya mau jawab Pak. Karena salah nggak apa-apa sudah, salah tidak dikurangi 100 di sini ya. Nggak masalah ya. Ini waktunya memang kita sebagai saudara untuk terus ya berperan aktif. Nanti model kursusnya itu seperti itu. Nah, oke, baik, terima kasih. Ini cukup di sini di bagian ini. Nah, sekarang saudara-saudara, Eh, mungkin saya juga minta tolong teman instruktur untuk bisa sampaikan di ayat di 1 Korintus 12 ayat 7. Ya, itu aja satu ayat itu aja. Nah, di situ dituliskan bahwa setiap orang percaya, ya, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat, setiap orang percaya itu diberi karunia oleh Roh Kudus. Nah, sampai di sini dulu. Saya mau nanya-nanya juga ini kepada ini yang Kak Maika Pandia. Kak Maika, boleh ya nanya-nanya. Halo. Iya, Pak. Ya, bisa dibaca ya di 1 Korintus 12 ayat 7 di kolom chat sudah ada. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, dari ayat ini ya, kira-kira kenapa sih Roh Kudus memberikan karunia kepada kita? Untuk apa ya? Karunia roh diberikan kepada setiap orang itu eh, supaya kita berperan juga, Pak, Supaya berperan. di Untuk dalam siapa ini? bagi kita yang sudah terpanggil di dalam Kristus supaya kita berperan bagi kemuliaan Tuhan, Pak, yang saya mengerti. Oke, bagi kemuliaan Tuhan, tapi berperan untuk apa? Berperan bagi sesama kita, Pak. Ya, bagi kepentingan bersama ya kalau di dalam ayat ini. Iya, Pak. Karena saya lihat gini Kak Maika, ada orang yang memang eh, bilang begini, saya diberi karunia kesembuhan misalnya. Ya, jadi lalu saling nanya kan, eh, kamu punya karunia apa? Ya, kamu punya karunia apa? Oh saya karunia iman ya, misalnya gitu. Jadi dia iman terus, nggak mau yang lain karena dia merasa itu punyanya dia kan, karunia iman. Lalu eh, ada yang merasa sombong juga bahwa "Oh, ini karunia saya ini." Jadi misalnya ada orang yang punya karunia kesembuhan, lalu ada orang yang berdoa dan terjadi kesembuhan. Wah, dia bilang, loh, kenapa enggak bilang saya ini? Ini bidang saya ini ya, spesialisasinya saya ini. Kok orang lain sih gitu? Nah, kira-kira tanggapan Kak Maika gimana nih? Ada orang yang sombong, ada orang yang merasa punya karunia. Kira-kira bagaimana? Iya, Pak. Eh, saya juga tidak bisa bagaimana mengkomentari hal itu ya, Pak. Tetapi yang saya mengerti adalah ketika kita memiliki karunia, kita mempergunakan bukan menjadi sombong ya, tapi bagaimana kita yang menyadari apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai karunia yang kita miliki, ya
bagi saya sendiri saya tidak akan bilang saya memiliki karunia ini walaupun saya tahu karunia saya apa, saya hanya melakukannya begitu Pak. Bagi orang yang menyombongkan hal itu, mungkin saja dia tidak memiliki karunia itu Pak. Oke, ya terima kasih Pak Maika ya untuk jawabannya. Jadi memang ini bukan untuk pamer-pamer ya, flexing bahwa ini loh karunia saya ya. Tetapi kita sadar bahwa karunia diberikan Roh Kudus bagi kita, bagi tiap-tiap orang, itu memang untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama, bukan untuk ya kita supaya dikenal orang lah ini. Kalau pokoknya kalau karunia bernubuat itu dia orangnya itu dia gitu ya. Enggak ya, bukan bukan seperti itu. Dan nanti kita bisa belajar banyak sekali di tengah-tengah kita mengenai hal ini. Tapi intinya kita sepakat bahwa setiap orang itu diberi karunia untuk berperan untuk kepentingan bersama oleh Roh Kudus. Tidak ada satupun yang terlewat. Roh Kudus tidak pilih-pilih mana ya kira-kira yang bisa ya. Enggak ya. Roh Kudus memberikan karunia itu untuk setiap orang percaya dan ini seharusnya memang apa namanya diperankan untuk kepentingan tubuh Kristus. Nah, kemudian sekarang saudara sebagai apa namanya ya panggilan secara umum bagi semua pengikut Kristus. Kalau kita lihat ya di Efesus eh, pasal 4 itu ada jawatan ya rasul, rasul-rasul ya, nabi-nabi, guru ya. Nah, memang tidak semua orang dipanggil menjadi rasul, nabi atau guru. Tapi intinya setiap orang percaya dipanggil untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Ya, kalau menjadi saksi Kristus, ya itu jelas, itu panggilan yang nyata kepada setiap orang percaya. Mungkin saya bisa menampilkan satu satu slide ya, ayat di dalam Matius 28 ini. Kalau kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20, saya mau tanya kepada saudara, saudara eh, boleh tulis di kolom chat perintah ini ya. Yesus memerintahkan kepada muridnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan seterusnya. Kalau kita ini sudah hafal sekali ayat ini ya. Pertanyaannya gini, siapa yang disuruh untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku? Apakah orang yang lulus sekolah Alkitab atau pernah ikut pendalaman Alkitab atau mereka yang rajin ke gereja selama minimal 5 tahun atau yang lulusan minimal SMK sederajat misalnya atau yang bisa berbahasa asing. Nah, siapa yang disuruh oleh Yesus untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku kalau ini diterapkan kepada kita? Boleh ditulis di kolom chat. Ya, semua orang percaya, semua orang percaya. Saya yakin ini mudah sekali pertanyaannya ya. Ini agak sulit, saudara, yang pertanyaan saya yang kedua ini. Oke, siapa yang disuruh membaptis mereka yang percaya karena pemberitaan mereka? Oke, siapa yang disuruh membaptis? Ya, ini akan agak sulit ini. Saya menanyakan ini kepada kebanyakan orang Kristen ya. Kalau pertanyaan pertama tadi gampang mereka jawab. Begitu pertanyaan kedua, sebentar Pak. Nah, itu tugas pendeta Pak untuk membaptis ya. Oke ya. Jadi saya senang dengan jawaban saudara-saudara yang realistis ya. Bahwa ini benar ini Yesus memang menyuruh kita untuk membaptis juga.
Oke, terima kasih ya. Lalu pertanyaan terakhir, siapa yang disuruh mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu? Ya, mengajar itu bukan harus saudara berdiri di kelas yang saudara bisa berbahasa dengan bagus. Tapi saudara cukup memberi tahu, saya mengalami perintah Allah ini loh, saya sudah lakukan. Saya sudah mengalami perintah Allah ini. Ayo, kamu juga lakukan ya. Oke, sama. Semua pengikut Kristus. Siapa saja yang sudah mengalami. Oke, nah dari sini sudah lebih menjelaskan lagi kepada kita bahwa sebenarnya kita nggak ada alasan ya untuk menganggur. Nggak ada. Dan kita semua punya peran dan pekerjaan. Kalau nanti saudara di antara kita ada ada semacam sebutan-sebutan ya, misalnya instruktur. Ya, tadi mungkin sudah dengar ini, instruktur ya. Siapa aja instruktur nanti besok akan dikenalkan ya, saudara. Lalu ada mentor, ada tutor. Bukan berarti mereka semua lebih hebat dari para peserta yang baru ini. Enggak, kita ingat ya, kita semua sama-sama belajar, tidak ada siapapun yang menonjol, eh, tidak ada di situ. Eh, yang seperti itu di sini ya nggak ada. Meskipun kita sadar ada peran masing-masing yang dikerjakan ya, tapi itu tidak membuat kita bisa menyombongkan diri satu sama lain. Nah, sekarang di menit terakhir saya minta saudara bisa menuliskan se apa jawaban saudara di kolom chat. Ya. Apakah saudara mau secara aktif berperan dalam proyek Bank Injil ini? Silakan sudah tulis mau, yang nanti dulu. Sebentar Pak, kalau bisa ya Pak, ya silakan ya. Baik, terima kasih, terima kasih. Ya, saya senang loh sudah cepat sekali menjawab ya. Semangat ini ya kita kita semua. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk semua respon saudara yang menandakan memang saudara sangat memperhatikan apa yang diutarakan malam ini. Waktu saya sudah selesai, saya serahkan kepada yang berikutnya ya. Pak Roy, silakan Pak Roy. Profil proyek Bank Injil, pilihan yang sempurna, membangun generasi kerajaan Allah. Terima kasih Pak Nawang. Ini kita sudah di bagian akhir dari pertemuan malam ini ya. Kepada saudara seperti ada di situ namanya. Jadi saya Roy Tenusiburian ya. Yang bawa bagian akhir dalam pertemuan yang kedua malam ini sebelum besok yang ketiga. Masa orientasi ketiga besok jam yang sama ya. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Nawang bagaimana seharusnya setiap orang yang menerima Injil itu berperan gitu. Jadi tidak ada yang nganggur kira-kira itu inti yang saya tangkap karena kenapa? Dari tanya jawab itu peran itu sebenarnya sesuai pemberian roh gitu. Jadi tadi ada Maika juga menjawab ketika itu diberikan ya kerjakan. Jadi sebenarnya menjadi nyata pemberian atau karunia itu ketika dikerjakan. Jadi itu yang saya tangkap tadi maka tidak tidak mungkin lagi ada orang yang menganggur karena panggilan itu panggilan untuk mengikut itu disertai juga dengan janji pemberian roh. Jadi roh itu akan memberikan pemberian-pemberian untuk memelihara setiap setiap ya masih terbuka tak sengaja mungkin Bang Jofri ya. Iya, jadi itu yang disampaikan di bagian peran tadi. Lalu saudara-saudara bahwa renungan bagi kita, renungan yang baru bagi kita malam ini, bagaimana panggilan itu nyata. Jadi
jawaban saudara yang menentukan. Sama seperti tadi, bagaimana itu karunia itu nyata, ya karena dikerjakan. Demikian juga panggilan itu nyata, jawaban kita lah yang menentukan nyata bahwa kita dipanggil. Di Saudara, kalau hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu yang diambil ya dalam kitab suci sebagaimana contoh yang mengeraskan hati waktu itu kan eh, sebenarnya ketika orang Israel yang mendengarkan seluruhnya mereka mendengar suara Allah ketika di padang gurun itu, tetapi mereka yang mengeraskan hatilah, mereka yang memberontaklah, mereka yang tidak taatlah, yang akhirnya tidak mendapat janji untuk sampai kepada tanah perjanjian itu. Di saudara hari ini, saudara di sini tidak berada di tempat ini secara kebetulan. Keikutsertaan ini kita tahu, kita beragama, kita berbiasanya berorganisasi kerohanian itu cenderungnya karena orang tua kita ada di sana gitu. Tapi keikutsertaan saudara di sini bukan karena pilihan orang tua, bukan juga karena ajakan teman, bahkan bukan agenda pribadi saudara. Jadi saudara di sini adalah karena Allah sedang memanggilmu, memperdengarkan suaranya langsung di telinga dan di hati saudara. Di sepanjang sejarah Alkitab, Allah selalu memulai segala sesuatu dengan suaranya. Kita tahu dunia ini diciptakan karena Allah berfirman. Samuel dipanggil karena namanya dipanggil Allah. Demikian juga murid-murid meninggalkan segala sesuatu pekerjaan mereka itu ketika mereka mendengar Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Kini Allah memanggil saudara. Panggilan itu bukan suara yang keras, tapi suara roh. Seringkali justru suara asing itu diperdengarkan begitu keras dan ramai, tetapi Allah memanggil orang pilihannya khusus, jelas, dan pasti. Itulah ada suara yang menginsafkan, menggugah, dan mengundang. Jadi, jika saudara hari ini menyadari begini, aku sudah terlalu lama menjauh, atau aku tahu yang benar tetapi tidak hidup di dalamnya, atau aku dengar Injil tapi aku belum pernah sungguh mengalami kuasanya. Jadi jika itu yang Anda rasakan, itulah tandanya roh sedang mengerjakan keajaiban di telinga dan di hati saudara. Penginsafan yang ada demikian adalah tanda kasih Allah, bukan kutukan. Roh Kudus menginsafkan kita bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan. Jadi ketika saudara sadar akan dosamu, ketika kamu merasa malu akan hidupmu, ketika kamu tahu bahwa selama ini kamu menjalani hidup tanpa arah karena tidak ada di dalam Injil, itulah titik awal keselamatanmu. Tapi kita tahu bahwa penyesalan tanpa Injil itu hanya tuduhan. Karena itu, Roh hadir menyertai pemberitaan Injil yang sejati. Seperti dituliskan bahwa ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Allah tidak menunggu saudara menjadi sempurna, ia hanya menunggu saudara menjawab dan rela dibentuk menjadi serupa Kristus. Ia memanggil bukan karena saudara layak, tetapi karena saudara dikasihinya. Saudara tidak bisa ikut Yesus tanpa mendengar panggilannya. Jadi jangan terburu-buru melayani. Jangan dulu berpikir dan berbicara tentang panggilan yang besar kalau belum mendengar suaranya hari ini. Kamu belum punya dasar untuk melangkah. Panggilannya bukan undangan untuk menjadi aktif di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian misalnya.
Justru panggilannya adalah undangan untuk kembali pulang kepadanya. Bisa seperti anak yang hilang, atau seperti domba yang tersesat, atau sebagai pendosa yang dikasihi. Jika Allah sudah lebih dahulu berbicara, apakah saudara bersedia menjawab sebagaimana Samuel menjawab demikian? Ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar. Jadi hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara, saya minta setiap saudara menuliskan satu kalimat doa atau komitmen pribadi di ruang chat. Jadi silakan saudara, eh, apa yang menjadi doa dan komitmen saudara setelah maksudnya diperdengarkan hari ini panggilan itu, bagaimana saudara mendengarkan dengan hati yang terbuka. Nah, silahkan saudara menuliskan satu kalimat doa atau komitmen pribadi di ruang chat. Ya, kami nunggu respon dari setiap saudara. Profil Proyek Bank Injil Pilihan yang Sempurna, membangun generasi kerajaan Allah. Terima kasih untuk saudara yang sudah membawa respon di sana yang menjadi doa dan komitmen ya. Silakan bagi yang lain menuliskan yang bagi yang belum ya. Kalau di sebenarnya dalam tulisan di Ibrani 3:15 ini yang dikatakan pada hari ini jika kamu mendengarkan suaramu jangan mengeraskan hati, itu sebenarnya diambil dari apa ya, di Mazmur juga di dikutip dari perjalanan orang Israel bahwa mereka yang pada akhirnya membangkitkan marah Allah itu adalah mereka yang sudah mendengarkan suara Allah tetapi mereka itu eh, bebal ya. Jadi mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka juga yang sebenarnya sudah mendengarkan suara seperti ketika Allah memperdengarkan suara dari gunung itu, yang pada akhirnya orang Israel itu takut dan bahkan berbicara kepada Musa waktu itu, agar Musa lah yang berbicara karena mereka takut mati ketika maksudnya mereka mendengarkan begitu maksudnya kegentaran sebenarnya suara Allah itu di depan mereka, tapi tidak berapa lama kemudian mereka melupakan itu. Dan juga mereka yang pada akhirnya mati juga berkelimpangan. Kita tahu kan dari 600.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir itu, yang mereka mendapat janji yang sama untuk ke tempat ke tanah perjanjian di Israel yang atau tanah Kanaan itu, hanya 2 orang dari yang dituliskan namanya itu yang sampai, yaitu Joshua dan Kaleb. Artinya mereka akhirnya mati berkelimpangan di padang gurun itu yang selama 40 tahun mereka di sana adalah karena mereka yang memberontak dan berdosa. Dan juga ketika dalam murkanya Allah berkata, eh, tidak mereka di, disumpahi untuk tidak akan sampai kepada tempat perhentian itu adalah mereka yang tidak taat. Sebenarnya gambaran ini seluruhnya adalah gambaran kepada mereka yang tidak percaya. Jadi itu yang mereka lah yang pada akhirnya tidak mendapat janji itu. Tetapi tentu bagi kita yang hatinya yang sudah dibersihkan, yang kita sudah mendengarkan panggilannya, ya tentu kita akan taat. Kita tidak meniru kepada mereka yang tidak taat, mereka yang memberontak, mereka yang tidak percaya. Tapi kita yang diberikan seperti tadi pemberian-pemberian roh itu agar kita mengerjakan itu menjadi memelihara setiap saudara di antara kita karena kita adalah satu tubuh. Jadi terima kasih untuk
komitmen saudara untuk doa yang sudah dituliskan ya. Baik saudara, ini menjadi akhir pertemuan. Saya tidak tahu sebelum tutup dan doa, saya Pak Oni kira-kira ada yang mau diapakan Pak, disampaikan Pak Oni? Ya, salam Pak. Saya pikir semua sudah dibagikan ya dengan jelas dan pada semua saudara yang sudah mendapatkan bagian dari orientasi hari kedua ini dan juga kepada teman-teman yang kami undang dengan terbuka malam ini. eh Goalnya ini supaya kita tetap menyadari betapa pentingnya kita mengabdi penuh kepada Kristus dan itu tidak mungkin kita bisa melakukan pengabdian itu kecuali kita harus mulai dengan penyerahan diri ketika Dia memanggil kita mendengar suaranya dengan pasti. Nah, tadi sudah dirangkum dalam berbagai pendekatan yang kami sampaikan malam ini kepada saudara. Ini sudah sangat baik. Tinggal nanti kalau saudara sudah siap ikut kursusnya, karena ada beberapa orang yang mau belajar lebih dalam. Jadi kalau mau belajar lebih dalam itu berarti ikut kursus proyek Bank Injilnya untuk mendapat jawaban, bukan hanya karena pertanyaan, melainkan bagaimana keterampilan ya ikut Yesus, belajar kepada Yesus, mengabdi kepadanya. Jadi kelelahan selama ini sebenarnya karena kita tidak tahu belajar kepada siapa, kita mengejar guru-guru yang hebat. Nah, kadang-kadang kita punya komentar yang bermacam-macam sama seperti ini kan di grup di Love KPBI kan ada seorang teman di sana Ibu Jenny mengirim apa yang sedang direncanakan di negara ini misalnya kan. Ini kan kita di proyek Bank Injil itu ada 7 menu termasuk menanggapi isu global itu keadaan darurat. Jadi kalau misalnya ada isu ini akan dilakukan ini karena terjadi masalah di Palestina dan sebagainya, ada rencana dari teman-teman kita yang sebagian mengatasnamakan Islam, misalnya begitu gerakan di Indonesia, saudara-saudara tidak usah takut dengan itu. Tidak usah juga disebarkan hal-hal itu. Tapi kewaspadaan kita ya sudah berkata waspadalah. Dan waspadalah apa terhadap kesesatan. Bukan waspada terhadap perang, bukan waspada terhadap ekonomi, bukan waspada terhadap 5 krisis global yang dinyatakan dalam kitab suci. Jadi ini masih ada kesempatan. Saudara-saudara, mengapa kami siapkan ini dengan segala macam usaha untuk kursus proyek Bank Injil? Ini bukan kursus yang hebat seperti yang disiapkan termasuk mereka yang dari luar negeri dengan segala macam alat. Yang kami bagikan kepada saudara sebenarnya kalau bisa kami tidak punya alat, sama seperti Kristus dan para rasul mengajar orang-orang pertama, ini bukan karena orang hebat, melainkan orang yang betul-betul mendengar panggilan itu. Jadi kalau saudara malam ini sudah dapat sesuatu dari apa yang dibagikan oleh teman-teman, termasuk yang ya diminta supaya berikan respon, ini sebenarnya belum ada apa-apanya dibanding ketika saudara memang menyadari betul sudah ada di dalam Kristus. Jadi afiliasi kita bukan di salah satu agama, bukan di gereja, bukan dimanapun. Tujuan ini semua afiliasi kita di dalam Kristus. Ya, sekali lagi untuk semua teman-teman, instruktur dan juga Pak Roy. Kembali Pak, silakan. Masih ada Terima satu hari kasih. besok lah, 1 hari lagi besok Ya, ya. baik. Terima kasih Pak Oni. Jadi ini ya menjadi dorongan bagi setiap peserta untuk tetap membuka hati, tetap tekun, dan ketekunan itu salah satu di, ditunjukkan dengan tidak melewatkan sesi-sesi selanjutnya ya. Nah, kita tahu bahwa Injil ini bukan hanya untuk didengar saja, tetapi untuk dialami. Itu tadi dalam pembukaan itu bagaimana pada akhirnya pengertian di hati itu karena sebenarnya mengalami gitu. Nah, ini kalau sering dulu ini menjadi hanya informasi pengetahuan, contoh misalnya panggilan Allah. Bagaimana memastikan itu panggilan atau suara Allah gitu? Bagaimana memperdengarkannya? Nah, jadi kalau maksudnya itu masih meraba, nah dengan mengikuti ini dengan tekun, tentu saudara akan bisa memastikan yang mana maksudnya suara Allah dan bagaimana maksudnya mendengarkannya gitu. Karena saudara nanti mengalaminya. Nah, itu sebabnya didorong setiap saudara untuk tetap tekun ya, untuk tidak melewatkan sesi-sesi apabila saudara nanti ikut di dalam kursus berikut ini.
Nah, untuk sebagai penutup ya, jadi pengumuman singkat ini bahwa besok pada pukul yang sama jam 7 sampai jam 9 kita akan mengikuti eh, eh, hari yang ketiga dari bagian orientasi ini dengan temanya di besok itu dipanggil, dibentuk, dipercaya. Jadi harap setiap saudara boleh menyediakan waktu khusus ya, menyediakan betul waktunya untuk itu agar boleh tepat juga hadir sesuai dengan uh, waktu yang sudah dijadwalkan. Ini itu yang menjadi penutup. Sebelum kita akhiri pertemuan, mari kita bersama berdoa. Syukur kami kepada Allah karena bagi kami dibuka rahasia yang menjadi kehendak-Mu. Dan dibuka juga rahasia bagaimana menaati sehingga engkau dipermuliakan. Kami bersyukur atas apa yang sudah Jadi udah cantik-cantiknya. Kalau dia cerita Yesus teladankan bahwa engkau dimuliakan dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan untuk diselesaikan. Demikian juga kami tahu jika kami setia dalam pimpinan rohmu, kami ada dalam pekerjaan yang pasti berhasil, dan kami tahu engkau dimuliakan dengan cara demikian. Kiranya rohmu yang sudah kau janjikan karena Injil yang kami terima memimpin kami dalam seluruh kebenaran, juga menolong kami untuk memuliakan engkau. Menolong kami saling memperhatikan agar kami sebagai satu tubuh, tubuh Kristus, terpelihara sampai akhir. Bagimulah ya Allah kami kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai sejauh itu pertemuan hari kedua ini, kepada semua saudara kami sapa kembali, salam untuk semua. Silakan setiap saudara yang berkenan untuk saling menyapa. Ya, makasih Pak. Salam semua. Salam. Salam Pak. Terima kasih. Pak. Baik, Bu. Salam. Ya, salam buat Pak Roy, Pak Paulus, semua saudara dan Pak One dan Pak Nawang, dan Pak Eko, saudara-saudara semua, salam. Saya agak terlambat masuk, Pak. Terima kasih. Makasih Pak Naga. Tapi bukan untuk Bapak perkataan tadi untuk tetap setia ya. Untuk besok kalau Bapak sudah berkata saya terlambat tadi berarti Bapak orang yang setia karena memberitahu Pak. Ini dan saya menyapa dulu ya Ibu Carolina sudah bersama malam ini. Bu Halo Carolina Bu, terima disapa kasih. itu? Oh ya, Ibu Salam Carolina. kenal semuanya. Saya baru bergabung dan mungkin Saya, terlambat. saya seperti pernah melihat Ibu di TikTok kah? Ibu Iya, Carolina? saya live TikTok. Iya, sepertinya pernah lihat. Karena saya suka scroll-scroll gitu mungkin lewat Ibu. Ya, makasih Iya sudah Pak Roy, jawab. terima kasih. Salam kenal. Salam. Ya, Di Ibu di mana? saya ada di Klaten. Oh, jauh ya. Saya kira di sini karena kami dekat kampung Ibu di Medan kami. Saya dari Langkat Pak, dari Sumatera Utara Langkat. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Salam selamat. kenal Pak Roy, Ya, terima ya. kasih Baik, Bu. semuanya. Terima kasih, Bu. Tadi ada juga yang disebutin Pak Nawang ya, tapi belum nampak sepertinya wajahnya. Ibu Jenny atau Ibu apa tadi Pak Nawang? Ibu. Ya, Kak Jenny. Iya. Sepertinya ada juga Ibu Nelly Haryanza ya, yang masih pertama saya lihat namanya di sini. Salam Bu. Ibu Nelly. Kalau udah adik kami yang di rumahnya itu udah. Oh gitu. Iya. Iya bro. Namanya kadang masih asing berarti. Ya, salam Pak Roy. Ada
yang baru juga masuk teman saya namanya Kak Jojon. Silahkan perkenalkan diri juga Kak Jojon. Ini orang lama sepertinya. Junjun pernah dia. Bukan Junjun ya? Atau Bukan Pak. Pak oh Kak iya. Jojon sekarang di Malaysia. Kak Jojon itu sekarang di Malaysia, tapi kayaknya sekarang lagi di Indonesia, Pak. Oh iya. Makanya saya lagi tanya kepastiannya supaya bisa kenalan dengan teman-teman yang lain. Kak John, boleh perkenalkan diri, Kak John? Ya, Say silakan. hello. Ya. Sebentar ya. Silakan Kak John John. Baik. Ah. Ya, Bang John John ya. Ya, salam semua. Salam. Saya Jajon dari Kalimantan Barat. Ya, sekarang saya ada di Kalimantan Barat, baru tiba beberapa hari yang lalu. Cuma semalam saya tidak sempat ikut uh, kita di orientasi, tapi karena ada kegiatan, jadi salam kenal ya dulu. Mungkin ada beberapa orang yang saya kenal ini. Terima kasih untuk Intan, untuk Rini, sudah memperkenal. Ya, ya salam kenal ya, Bang John. Nah, semoga ini menjadi berkat bagi banyak orang lah. Terima kasih Pak Roy dan semua Ya, fasilitator. ya sama-sama Bang John. Ya, kita tahu bahwa kita harus apa disampaikan tadi ya bahwa tidak ikut semalam tidak apa-apa Pak. Lupakan yang di belakang, kejar yang di depan. Ya Pak. Masih ada yang berkenan, silakan. Salam Pak. Salam Pak Roy. Siapa duluan ya? Pak Hasan apa Ibu apa tadi? Yeni ini Pak Yeni. Oh, Ada iya. Pak Sama juga Pak, Oh yang iya. dari TikTok. Iya, iya. Biar nanti habis Pak Hasan tadi baru buka mic Pak Hasan ya. Silakan Pak Hasan. Iya Pak, itu tadi ada yang join baru dari namanya Yani Gea dari Kandis itu. Tadi sebentar saja joinnya udah keluar dan semalam pertemuan pertama itu nggak hadir. Hari ini hadir, besok kita tidak tahu. Dan ada satu lagi yang sudah mendaftar itu dari kemarin nggak hadir sampai pertemuan kedua ini. Nah itu nanti pertemuan ketiga nggak hadir juga, itu gimana itu Pak? Langsung dikeluarkan aja Pak, gimana? Bukan dikeluarkan ya. Kita harus tahu juga, maksudnya seperti tadi kalau datang atau terlambat dengan memberitahu berarti kan ada alasan di sana. Bukan maksudnya uh, karena tidak datang tidak begitu. Tetapi memang teladannya seperti tadi. Kita kan harus mendengarkan kalau dia masih siap untuk ikut, tentu itu yang kita kejar kesiapan itu gitu. Nah, mungkin di situ yang harus dipastikan Pak Hasan. Tapi bagi yang tidak siap, ya tentu maksudnya ya bagaimana ya kalau namanya tidak siap itu kan ya, ya baik kita menunggu kesiapan gitu. Karena ini soal kerelaan rela di maksudnya mendengar panggilan itu kan soal kerelaan juga itu. Jadi sama seperti tadi mendengarkan dengan hati yang terbuka itu menunjukkan kesiapan, Pak. Atau gimana? Yang Pak One atau yang lain mau menanggapi karena itu pertanyaan? Udah pas itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, itu Pak Hasan ya. Ada tadi siapa Yen yang mau berbicara tadi? Oh, itu Pak Sama Pak, Pak Sama Bulele. Oh, silakan ya kalau Pak sama Bu Lolo, silakan Pak. Salam kenal Pak sama. Ya, Ya mungkin lagi kerja ya, Pak. mungkin tidak di dekat perangkat. Yen. Ya.
Satu lagi Pak, tidak dibatasi usia kan Pak? Oh, tidak, Pak. Batasannya usianya mungkin dari 5 sampai 120 tahun, Pak. Biar ada batasnya sedikit ya. Karena Musa bekerja sendiri 40 tahun sampai 80. 80 bekerja bersama Allah dia. Sampai 120 tahun itu. Iya, iya. Semalam kan ada saudara kemarin itu mendaftar udah bolak-balik semua udah dipenuhi persyaratan itu dan nggak bisa masuk lagi proses katanya. Dia feeling gini, mungkin karena saya ketuaan ya. Saya bilang ada yang 60-an bisa join, saya bilang. Dia hampir 60-an usianya. Mungkin ketuaan sama Bolak-balik di ini perangkatnya nggak dia, bisa Pak. masuk, Pak. Iya, Gimana, Pak? perangkatnya barangkali kurang apa kan kadang kita kalau udah tua pun saya sendiri kadang gaptek juga gitu, entah bisa mengupload sesuatu atau apa sesuatu itunya saya yang ketuaan di situ, tetapi untuk proyek Bank Injilnya tidak, Pak. Ya, ditolong aja di situ, Pak. Iya, bisa dibantu Pak. Kalau misalnya ada yang kesulitan, kadang kan komunikasinya yang kurang, siapa aja sih, yang penting diberitahu, pasti akan ditolong. Teman-teman juga siap, Dok. Iya. Oke, oke, Pak. Makasih, Pak. Memang kita di sini ada disiplinnya karena sebenarnya belajar kepada Yesus kalau siap, siap, kalau tidak, tidak. Tapi kadang kan orang masalahnya bukan karena tidak siap, tapi karena tidak tahu cara. Makanya di proyek Bank Injil ini yang ditekankan itu bagaimana kerelaan dan maksudnya kesiapan, mengerti tutorialnya, langkahnya mulai dari mana. Jadi kadang seperti ini kan diundang melalui Zoom, nggak ngerti Zoom, nggak punya aplikasi Zoom. Jadi para teman-teman yang mengundang itu harus memperhatikan siapa yang diundang. Kalau misalnya memang dia tidak paham betul, dibantu gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa masuk di aplikasi itu, misalnya pendaftaran, kita akan bantu langsung masuk di grup WA. Makanya di grup WA-nya nanti kita bisa bersama-sama lebih banyak di sana. Demikian, Pak. Kas. Oke, Pak, Pak. izin Makasih. dulu, izin dulu Pak Roy. Ada satu yang saya sampaikan juga. Ada Ibu Carolina di sini. Kemarin memang saya sudah konfirmasi sama Pak Freddy. Jadi saya tidak tahu apa ada komunikasi atau tidak. Jadi tadi pas dikirim linknya saya kirim ke Ibu Carolina. Jadi kita bersyukur ya, Ibu Carolina sudah bisa langsung sama dan langsung download Zoom-nya. Makanya agak terlambat masuk tadi. Jadi Iya, betul, Bu Murni. maksudnya Terima mendaftar kasih, Bu Murni. berikutnya boleh nanti diterapkan tentunya bagaimana seterusnya Pak One dan saudara yang lain. Terima kasih. Oke Pak, saya juga mau nanya Pak. Linknya besok tetap ini juga Pak kan, Pak Roy? Linknya sebenarnya bisa jadi diupdate, Pak. Diupdate ya, Pak. Mana ya? Linknya? Besok Iya, Pak ya. Naga nggak diundang, Pak. Cuma hari ini diundang. Karena ada juga saya daftar kemarin-kemarin juga Marga Tanjung, entah sudah masuk dia nggak tahu kan, entah mungkin karena nggak dibukaannya WA-nya memang sudah kusuruh kubantu untuk bikin Zoom kan gitu. Tapi udah aku daftar dia, tapi tahu udah dibuka nggak tahu saya kan, karena dia di apa di gunung. Iya. Oke. Besok kita pakai ini aja lah, Pak, kalau begitu. Link Iya. ini aja kita pakai besok. Ya, nanti saya bagi nanti linknya ini kan. Iya, Pak. Oke, Ah, setelah itu. barangkali dipastikan seperti tadi, mungkin tidak tahu aja cara, maksudnya mendownload Zoom-nya atau ada beberapa langkah lagi memang untuk bisa join seperti itu. Mungkin itu yang ditolong, Pak Naga. Oke Pak, bisa nanti saya jelaskan juga Pak Tanjung. Eh, Oke, salam semua saudara. Bagi teman-teman yang baru join, mungkin seperti Bu Carolina tadi atau yang lain, saya kirim link di sini ya, link untuk grup masuk di We Love KPBI. Nanti di sana kita ada komunikasi untuk masuk ke grup KPBI 1A. Jadi di sana sudah ada, bisa diklik aja supaya bisa langsung di grup WhatsApp KPBI. Tuh ada di sana kalau lihat di ruang chat. Bagi teman-teman yang lain juga yang baru bersama,
Mungkin Bang John tadi, Kak Carolina, atau yang lain disilakan ya. Iya, makasih Bu. Bisa di copy aja. Atau bagi teman-teman tadi yang terhubung dengan yang diundang, tolong dibantu ya kirimkan link itu supaya bisa join di sana dan ada komunikasi lanjutan. Baik, makasih semuanya. Oke, Terima makasih. kasih. Saya juga mau salam buat Bang Adam yang sudah hadir pada malam hari ini. Kemarin juga sudah hadir, sekarang juga sudah mengikutinya. Semoga untuk Bang Adam terus mengikuti di dalam kursus KPBI ini ya, Bang. Salam semua saudara. Ya, salam Bu Titis, makasih. Salam Bu Titis. Oke, jadi sampai di sini ya. Sampai Pak bertemu. Nawang masih buka buka apa Pak? Oh iya, silakan Pak Nawang. Iya, saya mau ngomong panjang nih Pak. Izin pamit Pak. Terima kasih. Selamat malam. Karena udah jam 11 ya Pak. Iya. Ya, mari. Mari Pak.